Halo sobat, pecinta pendidikan seni dan budaya, terutama di titik beratnya di sini seni musiknya ya, bagian seni musiknya. Kali ini saya masih akan tetap bahas tentang pianika ya. Mungkin diawali dari satu pertanyaan. Sejauh mana sih sebetulnya pianika itu digunakan ya? Digunakan untuk acara, katakanlah mungkin di sekolah ya, di sekolah-sekolah. Karena pianika ini alat musik yang biasa dipelajari di tingkat SD atau SMP ya. Biasanya untuk praktek pendidikan seni budaya tuh, di bagian seni musiknya. Biasanya hafalan lagu lah rata-rata ya, seperti itu. Tapi saya pribadi sih saya lebih suka untuk membuat satu pertunjukan gitu. Biasanya momennya tuh katakanlah perpisahan sekolah gitu, di acara pelepasan siswa kelas 6 ketika di SD tuh kelas 6 lulusan. Biasanya itu bakal lebih seru kalau kita bikin satu konser khusus pianika gitu. Ya, contoh gampangnya begini, misalnya kita buat satu aransemen lagu gitu, kita siapkan anak, katakanlah lebih banyak tuh lebih seru ya, katakanlah mungkin 40 atau 50 anak gitu. Lalu kita bagi pecah suara menjadi 1, 2, dan 3. Jadi pianika 1, pianika 2, pianika 3. Lalu memainkan lagu dalam satu band gitu. Itu benar-benar sangat seru sekali. Baik, tapi saya akan khusus untuk kali ini saya mau bahas tentang mouthpiece-nya ya. Mouthpiece itu apa sih? Mouthpiece itu semacam alat bantu yang digunakan ketika kita memainkan pianika. Nah, contohnya ini. Biasanya kan kalau kita beli pianika tuh, nah di dalam tas pianikanya tuh sudah ada satu paket ya. Satu paket dengan alat bantu tiup yang seperti ini, yang selang ya. Kemudian ada juga biasanya mouthpiece yang pendeknya seperti ini. Dalam satu tas itu, dalam satu tas pianika ini. Gitu. Oke. Ada nggak tips untuk memilih mouthpiece yang baik gitu? Artinya baik itu kita ketika main itu merasa nyaman ya, merasa nyaman. Oke. Untuk mouthpiece yang jenis seperti ini, yang ini di sini saya punya 2 mouthpiece ya. Saya punya 2 mouthpiece. Nah, untuk yang panjang seperti ini biasanya nggak masalah ya. Ini sama lah, karena memang digunakan mouthpiece yang seperti ini tuh digunakan ketika kita di kelas biasanya, atau kita latihan sambil duduk. Misalnya kita pasang begini. Nah, oke. Nah, lalu kita mainkan. Biasanya posisi begini nih sambil duduk ya. Ketika kita pakai selang begini, ini latihan untuk sambil duduk dan menghafal. Biasanya di kelas ya. Saya biasa praktekkan ini di kelas gitu. Nah, tapi ketika sudah turun di lapangan, turun ke lapangan misalnya harus konser, anak-anak tuh biasanya saya minta untuk memainkannya dengan mouthpiece yang ini, yang pendek ini. Nah, ini. Oke. Nah, jadi ketika memainkan lagu tuh anak-anak sudah harus dalam posisi seperti ini. Ya. Jadi seperti meniup trompet lah gitu ya, kalau di marching band senior. Nah, ini kan anak-anak nih, junior nih. Anak-anak tuh lebih relevan untuk menggunakan pianika, karena pianika ini kan terjangkau ya, murah dan mudah didapat gitu. Dan juga tidak berat. Tuh. Oke, kembali ke mouthpiece ya. Kembali ke mouthpiece.
biasanya agak masalah itu di mouthpiece yang pendek ini. Perhatikan, nah, saya punya 2 mouthpiece pendek ini. Yang satu bagian yang untuk di mulut ini dia berbentuk bulat. Ya, yang ini mungkin kelihatan ya. Oke, sementara yang ini dia pipih. Dia pipih. Dan bentuknya seperti ini. Dia agak melengkung ya. Sementara yang ini lurus aja. Nah, tipsnya ketika memilih mouthpiece yang kecil ini, saya lebih menyarankan yang seperti ini. Ya, karena ini lebih nyaman untuk digunakan. Ini lebih nyaman digunakan. Ya. Jadi ketika kita tidak main pun kita sambil gigit aja ini tidak terlalu mengganggu di mulut. Kalau yang bulat itu kita cenderung lebih lebar mulutnya jadi gitu. Kalau yang ini lebih worth it lah, lebih enak, nyaman. Dan juga kelebihannya apa? Yang melengkung ini ketika kita pasang misalnya, jadi ketika anak main, pandangan ke tuts itu lebih luas karena dia bengkok nih, bentuk ininya bengkok. Jadi pandangan anak ke sini itu lebih luas. Sementara kalau yang ini agak susah ya. Jadi untuk pemilihan mouthpiece yang kecil ini, saya lebih menyarankan yang ini. Ini lebih nyaman dipakai. Ya. Sekarang sudah banyak dijual ya mouthpiece yang seperti ini. Jadi di luar pianikanya, misal ketika mouthpiece anak-anak biasanya kan seringnya hilang, entah ini kemana, ini yang kecilnya kemana gitu. Nah, ini bisa dibeli. Ini bisa dibeli di toko-toko online juga sudah banyak ya. Jadi ketika kita membeli tuh satu paket tuh ada yang dengan selang yang panjang seperti ini, isinya ditambah mouthpiece yang kecilnya. Nah, biasanya seperti ini dalam satu paket. Dalam satu paketnya seperti ini isinya. Baik, mudah-mudahan ini bisa jadi tips yang bermanfaat buat teman-teman yang hobi main pianika, atau mungkin ada guru-gurunya ya, guru-guru keseniannya sekolah, boleh nanti disarankan seperti itu. Baik, sahabat, terima kasih atas perhatiannya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.